Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, para alumni, para senior yang telah bergabung pada undangan kita rapat final persiapan Munas virtual. Kebetulan ketua umum juga belum bisa bergabung karena masih di antara Kaban Jahe ke Sidikalang posisinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita ke agenda rapat aja. Untuk itu, waktu kita serahkan kepada Ketua OC. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Laporan kami untuk persiapan, semua DPC dan semua DPW sudah mengirimkan nama-nama delegasinya, baik perwakilan anggota maupun perwakilan pengurus. DPP mengirimkan perwakilan pengurus karena anggaran dasar memang mensyaratkan DPP hanya punya perwakilan pengurus. Jabodetabek mengirimkan 3 orang perwakilan anggota biasa karena memang anggaran dasar DPW itu punya 3 perwakilan anggota biasa dan 5 perwakilan pengurus. Cabang Medan mengirimkan 5 orang perwakilan anggota biasa, tidak ada perwakilan pengurus. Nias Barat mengirimkan 5 perwakilan anggota biasa, tidak ada perwakilan pengurus. Nias Selatan mengirimkan 5 perwakilan anggota biasa tanpa perwakilan pengurus. Siantar Simalungun mengirimkan 5 perwakilan anggota biasa tanpa perwakilan pengurus. Sibolga Tapteng mengirimkan 5 perwakilan anggota biasa dan 3 perwakilan pengurus. Riau Jambi 3 perwakilan anggota biasa dan 3 perwakilan pengurus. Itu untuk delegasi peserta Munas. Kemudian untuk Ketua Umum ada 3 kandidat yang sudah mendaftar dan sudah kita sahkan dan sudah memasuki masa kampanye hingga hari Jumat tanggal 25 yang akan datang. Tanggal 26 akan ada pemilihan e-voting. Kemudian untuk acaranya nanti sudah ada di buku panduan. Kalau teman-teman baca buku panduan di bagian terakhir itu sudah ada acaranya gitu. Nanti yang pertama ada tambahan dari buku panduan kita, registrasi online. Registrasi online ini kita maksudkan untuk mengetahui sebelum sidang dibuka oleh pimpinan sidang sementara, nanti sudah quorum atau belum. Anggaran dasar kita mensyaratkan quorum itu bila dihadiri oleh setengah perwakilan anggota biasa. Jadi yang dihitung hanya perwakilan anggota biasa untuk quorum. Nah, kemudian kalau masih tidak quorum, anggaran dasar, anggaran rumah tangga mensyaratkan musyawarah nasional dipending untuk 1 jam. Setelah dipending 1 jam, dibuka lagi, baik memenuhi quorum atau tidak, anggaran dasar mensyaratkan musyawarah nasional sah untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian sesudah registrasi online ada pembukaan, nanti minta tolong Jen ya, tadi nama-namanya, kata sambutan dari Ketua DPP, minta tolong dipastikan apakah Ketua DPP atau pengurus lain dari DPP yang akan memberikan kata sambutan. Kemudian kata sambutan dari penasehat, minta tolong penasehatnya siapa nih Jen. Jadi waktu teman-teman pimpinan sidang membuka, memberikan kesempatan itu sudah menunjuk orang tertentu. Misalnya penasehat kepada Bapak Simanjuntak, kami persilahkan memberikan kata sambutan. Jadi sudah menunjuk nama orang tertentu di situ. Kemudian setelah penasehat, kata sambutan dari Ketua Panitia Munas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sidang Munas yang pertama itu laporan pertanggungjawaban dari DPP. Minta tolong juga Jen, ini nanti yang membacakannya siapa gitu. Jadi sudah ditunjuk, misalnya kami persilahkan kepada Saudara Mervin Pius Situmorang
ST untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari DPP periode 2017-2020. Nanti skripnya juga disesuaikan gitu. Kemudian setelah dibacakan ada tanggapan dari peserta terhadap laporan pertanggungjawaban. Jadi ada tanya jawab kepada peserta Munas. Kemudian keputusan Munas terhadap laporan pertanggungjawaban. Jadi apakah laporan pertanggungjawaban itu diterima, ditolak, atau diterima dengan catatan misalnya, nanti kita lihat dinamika di musyawarah nasional. Kemudian kalau sudah diterima atau ditolak, nanti panitia akan mensahkannya, kemudian akan membacakan surat keputusan dari Munas tentang menerima, menolak, atau menerima dengan catatan tadi, baru kemudian pernyataan demisioner terhadap kepengurusan 2017-2020. Nah, kalau sudah demisioner, kemudian pemilihan sidang definitif. Nah, ini hasil kita beberapa waktu yang lalu, panitia sudah coba supaya lebih cepat, nanti panitia sudah berdasarkan kesepakatan semula ya, kesepakatan kita kemarin itu, pimpinan definitif itu dari Jabodetabek, Siantar Simalungun, dan Nias Barat. Itu sudah kita minta mereka mengajukan namanya, ada Bang Nite Magulo nanti yang jadi ketua pimpinan sidangnya, kemudian Bang Mahadar Masaragih, wakil ketua, kemudian Bona Sitanggang jadi sekretaris pimpinan sidang definitif. Jadi nggak lama lagi transisinya, bisa langsung diserahkan dari pimpinan sidang sementara ke pimpinan sidang definitif, bisa langsung diserah terimakan. Kemudian pengesahan pimpinan sidang definitif. Sesudah itu kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling penting dari agenda Munas, pemilihan ketua umum periode 2020. Nah, kemarin kita sepakati minggu lalu di tata tertibnya, kalau mereka, kita akan upayakan terlebih dahulu dengan mekanisme musyawarah mufakat gitu. Jadi ketiga kandidat nanti akan dimediasi oleh ketua panitia untuk bermusyawarah mufakat gitu. Kemarin jadi mungkin akan ada meeting khusus berempat gitu, ada video call berempat, merumuskan mau seperti apa mau tetap maju, satu orang mundur, dua orang mundur, kasih satu ini, atau tetap maju, silakan. Nanti kita lihat dinamikanya di tiga kandidat plus ketua panitia. Nah, sesudah itu baru akan kembali ke pimpinan sidang definitif. Hasilnya nanti akan disampaikan ke pimpinan sidang definitif. Kalau ternyata tidak selesai dengan musyawarah dan mufakat, akan ada pemilihan e-voting. Nah, pemilihan e-votingnya sudah disiapkan oleh Bro Jackson Sidabutar gitu. Nanti teman-teman yang sudah registrasi sebagai perwakilan anggota biasa akan diberikan kesempatan untuk memilih nomor 1, 2, dan 3, memberikan penilaian terhadap visi, misi, dan program kerjanya, memberikan masukan, klik langsung namanya secara online, sudah bisa memilih. Hasilnya bisa kita langsung lihat di link untuk e-voting. Kemudian sesudah itu, sesudah dipilih, pasti satu ketua umum, pimpinan sidang definitif akan mensahkan, membacakan SK pengangkatan terhadap ketua umum definitif. Kemudian ketua umum definitif diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan, sepatah dua patah atau mungkin 3-4 patah gitu. Kemudian pelantikan ketua umum terpilih oleh pimpinan sidang. Setelah itu pemilihan tim formatur. Nah, pemilihan tim formatur ini yang mungkin agak panjang nanti, tapi kita akan coba teman-teman, mulai besok saya akan hubungin teman-teman cabang, sehingga DPC sudah punya, sebelum di sidang mereka sudah punya perwakilan sendiri, panitia punya perwakilan sendiri,
DPP 2017-2020 sudah punya perwakilannya sendiri. DPW, kebetulan DPW-nya cuma ada 2, Riau dan Jabodetabek, sama-sama Parna pula nih ketuanya gitu. Si Tanggang sama si Marmata, mestinya nggak ribet nih diskusinya nih. Siapa yang mewakili DPW untuk tim formatur. Gitu sih Jen, sementara. Monggo Jen. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan, penyampaian dari Ketua OC terkait dengan agenda-agenda untuk tanggal 26. Mungkin rekan-rekan sudah mendengarkan secara detail bagaimana proses yang akan kita laksanakan nantinya. Termasuk mungkin kita akan tampilkan dulu untuk daftar hadir peserta dan e-voting. Jadi ini biar kita coba langsung kita lihat dulu karena sudah disiapkan sebelumnya. Ya, ini untuk e-voting ini. E-voting Munas Virtual IKA UST, Musyawarah Nasional Virtual. Ya, ini mulai ada nama. Nah, ini ada nama, misalnya Jioluna Sembiring. Nah, dia mana? Jabodetabek. Oke, nah, terus nanti di sini upload fotonya. Nah, itu. Ini dia. Mana mau diinikan? Misalnya 1, 3, ya udah klik 3. Oke, nah itu untuk simulasi e-voting ya. Ini untuk simulasi e-voting ya. Oke, kemudian untuk simulasi daftar hadir peserta. Oke, daftar hadir peserta di sini sudah ada, misalnya dari mana, Jabodetabek. Oke, tinggal klik. Malam Jen, Ya. mohon yang tadi untuk e-voting yang dimasukkan, coba balik dulu sedikit ke belakang. Ya. Ke bawah lagi, tambahkan file apa maksudnya? Ini untuk apa? Upload foto. Berarti kita udah siapkan Ken dulu upload foto KTP kita atau upload foto dari kandidat? Kita ya. Berarti harus kita siapkan dulu KTP kita gitu ya? Ya, karena kan nanti kan ada registrasi online. Jen, ya. Yang di situ itu filenya itu KTP atau kartu identitas untuk memastikan nggak salah orang. Ya. Oke. I see. Jadi nanti ini apa? Di sini ada penilaian. Silakan aja nanti ini masing-masing. Oke, apa harapannya kan? Oke. Iya. Ini untuk masukan kepada ketua umum yang baru gitu. Oke. Itu mungkin untuk e-voting ya. Oke, untuk peserta. Nah ini, untuk daftar hadir peserta, ini nanti paling dia dari mana, DPW kah, DPC kah, ya kan? Tinggal milih, kemudian perwakilan apa dia, pengurus atau anggota biasa. Kemudian siapa namanya, jurusan angkatan berapa, emailnya nanti, kemudian nomor handphonenya. Tuh. Bentar ya, Jen. Kan ini dikasih bintang sama Jackson. Bro Jackson nih. Itu wajib diisi ya. Kalau nggak diisi, itu nggak bisa nyambung ke berikutnya. Iya, nanti akan valid. Oke, itu mungkin untuk simulasi daftar peserta. Oke, e-voting juga ini sudah. Oke, itu mungkin dari infrastruktur yang akan dipersiapkan pada hari H. Oke, terima kasih. Mungkin kembali ke kita semua. Mungkin ada masukan atau usulan atau tanggapan. Oke, kita serahkan waktunya. Ya. Itu tadi di materi acara ada ini penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban. Iya. Biasanya kalau penilaian itu kan kalau dia misalnya ditolak tentu ada konsekuensinya gitu kan. Apa implikasi dari penolakan itu? Iya.
pikir apa penting itu penilaian itu, kayak ormas politik aja kita jadinya. Oh gitu. Kan? Biar aja dibacakan juga. Gitu. Dinilai lah, mau dinilai. Iya ya. Kan? Ya, bagus. Iya, bagus juga sih. Juga, gitu. Ya, itu aja sih. Ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Bang Simpson. Mungkin Ketua OC bisa memberikan tanggapan. Usulnya sangat bagus. Jadi nanti Ketua Umum dalam LPJ-nya tidak perlu ditolak atau ini kan, karena memang kan dari segi anggaran juga nggak ada kan. Belum ada kita resmi. Oke, tapi serahkan ke Ketua OC. Tergantung kita sih. Ini sudah kita omong beberapa waktu yang lalu sih, bahkan sebelum dimasukkan ke panduan Bung Simpson gitu. Udah kita sepakati. Tapi kalau mau ditarik nggak ada masalah juga sih. Gitu. Jadi nggak perlu buat SK untuk itu, nggak perlu buat ini gitu. Jadi berarti begitu sudah selesai ada pertanyaan, tanya jawab, sesudah itu selesai langsung demisioner gitu. Gitu kan? Jadi nggak perlu menyatakan diterima atau ditolak gitu. Ya, jadi pertanggungjawaban ketua yang lama cukuplah sebagai bahan dokumentasi cermin untuk periode yang akan datang. Jadi nggak perlu kita menilainya. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi kita sepakat nih, dicabut itu. Kalau dicabut, cabut. Tinggal di ini kan itu bentuk Excel, tinggal di delete aja sih satu row gitu. Oke, ya bagaimana menurut yang lain? Mungkin dari Medan dulu. Ya, aku rasa itu tetap aja dimasukkan. Nanti kan di forum diputuskan, kita bisa tawarkan begitu ya. Nanti di forum kita lihat perkembangannya, karena kita kan hanya mempersiapkan doang. Pada umumnya itu memang setiap ada pergantian pengurus itu harus ada LPJ, dan LPJ itu diterima atau tidak. Itu yang seharusnya, biar ada perkembangan dan catatan penting untuk periode berikutnya gitu loh. Jadi biarlah itu tetap masuk. Nanti bagaimana di forum kita lihat perkembangannya dan kita lihat pendapat teman-teman. Begitu sih kalau kami dari Medan. Oke, ya mungkin dari Kak Deni, gimana Kak Den? Habis itu nanti Bonatua, habis itu nanti Siar Sinurat, habis itu ke Pekanbaru. Kalau saya sih, pendapat saya ya, karena kan memang DPP yang kemarin itu kan hanya DPP transisi sebenarnya ya, yang tugas mereka itu secara khusus. Jadi dia belum, DPP yang kemarin itu sebenarnya belum melaksanakan tugas organisatoris yang selayaknya sebagai DPP satu ikatan, karena dia memang tugas yang dikasih tanggung jawab waktu itu kan mengantarkan Monas dan menyiapkan legal standing IKA. Saya kira sih mungkin ya karena itu sudah dilaksanakan ya mutlak diterima sih menurut aku ya, tapi artinya kan kayak pertanggung jawab finansial kan tidak ada di sana. Karena kita kan belum pernah memungut iuran, belum pernah ini, kalaupun ada pernah memberikan semacam sumbangan ke DPP kan masih personal, belum menurut ADART, menurut saya sih. Tapi ya, jadi misalnya ditolak, diterima, kayaknya enggak deh. Menurut saya sih ya diterima mutlak ya, karena memang udah dilaksanakan tugasnya gitu. Menurut aku sih itu dari aku ya, tapi nanti ya mungkin boleh juga dilempar ke forum, seperti apa pendapat forum gitu. Mengenai hal itu jawaban saya seperti itu ya. Oke, baik Kakak. Oke, dilanjut. Mungkin rekan-rekan yang lain, mungkin Sekretaris Jabodetabek dulu nih. Halo. Halo. Oke, mungkin. Halo Bang. Ya. Ya, tadi kan ada usulan ini Pak Sekretaris Jabodetabek. Dalam laporan LPJ yang disampaikan ke pengurusan sebelumnya, itu perlu nggak diterima atau ditolak gitu. Ada usulan, sebaiknya tidak usah gitu. Tapi apapun itu, biarlah itu keputusan kita bersama. Siap Bang, kalau menurut kita nggak perlu diterima atau tidak Bang, kita terima aja Bang. Oke. Kita terima aja, kita percaya sama
abang-abang kita yang di DPP, Bang. Oke, oke. Sama kakak kita. Siap. Ya, mungkin bagaimana dari Pekanbaru, Bang Parulian? Ya, terima kasih. Bro Melvin, sama selamat malam kawan-kawan semua. Ya, malam Bang. Jadi sama aja sama teman-teman yang lain. Pada prinsipnya DPP kemarin kan merupakan sebagai langkah awal lah ya. Itu sudah kita anggap sudah sebagai trigger awal lah untuk ikatan alumni kita. Jadi sebagai dokumen awal pembentukan IKA ini dan sebagai mungkin sebagai salah satu historis IKA dan mungkin juga menjadi acuan periode berikutnya, ya sebaiknya dibuat. Tetapi kita, saya kira terimalah, kita harus fair juga kan. Tidak ada juga yang kita bisa nilai terlalu banyak ya. Organisasi ini sudah terbentuk, sudah satu appreciate yang baik juga menurut saya. Itu pendapat kita. Yang penting laju ke tahap berikutnya aja kita kan. Oke, ya baik. Terima kasih Bang Parulian Simarmata. Kebetulan abang ini sudah resmi menjadi ketua DPW khusus Riau Jambi. Oke. Ya, kita semangat aja kita menginisiasi pembentukan aja. Siap. Oke, itu terima kasih. Mungkin ini Bro Sihar Sinurat. Halo. Ini. Halo, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Gimana Bro, sehat? Agak ribut di sini. Jadi pada prinsipnya sama yang lain ya kita lemparkan aja ke forum, diterima atau tidak. Ya, pendapat tadi itu kan periode ini masih apalah peralihan dari ada menjadi ada, nah, gitu aja. Jadi ya kita terima sih, pada prinsipnya kita terima, cuman kita lempar aja ke forum nantinya. Itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih dari Bro Sihar Sinurat. Oh, ini baru bergabung ini kakakku yang cantik ini, Kakak Esra. Halo. Halo. Iya. Wih, selamat malam Kakak. Sehat? Malam. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Videonya Kak. Nggak kenal masih Kak Esra ini. Videonya Kak. Kenal Ida, kenal. Siapa yang nggak kenal dirimu sih? Aku yang kakaknya yang belum tanda gitu loh. Dimunculkan videonya Kak. Alah. Kenapa Dek? Dimunculkan videonya. Iyalah. Siap itu. Oke. Jadi Lanjut. Iya, nanti kita lanjut sama ini ya, sama apa cerita-cerita nostalgia. Ini dulu, selesai ini baru kita eksekusi the next. Oke. Mungkin ini Bro Andriano nih, kira-kira mana tanggapan? Ini kandidat ini, bahaya kita nanti. Kandidat kuat nih. Iya, kandidat kuat ini. Baiknya sih nggak usah ada lah. Tidak suka dan juga kan komisioner ya, dalam artian dia kan mempersiapkan hal yang baru. Jadi intinya kalau kita udah salah, ya otomatis paling tidak kita bilang sih udah bagus lah. Mungkin saran saya sih nggak usah ada. Oke Bang, itu aja Bang. Oke. Ya. Ervin. Ya. Masuk Kak. Gini, jadi kalau ada satu topik bahasan, ya kamu drill supaya nggak terlalu banyak makan waktu. Kamu drill, nggak usah kamu minta tanggapan semua, tapi siapa yang mau beri tanggapan gitu. Jadi ini kan masih banyak yang mau dibicarakan deh. Nanti takutnya habis waktumu nggak selesai pembahasannya. Enggak kan? Oke. Kebetulan udah tuntas Kak, udah tuntas. Jadi tinggal karena apa yang hadir kan kita terbatas. Jadi ya nggak apa-apa, satu-satu kita minta pendapatnya. Oke. Lanjut. Oke, aku ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan.
Yang pertama itu bukan pertanyaan ya, mungkin update data kepada Ketua OC. Yang pertama, mohon data peserta Munas itu diupdate lagi, karena update terakhir itu masih ada yang kosong gitu loh, yang udah masuk ke grup kita secara tertulis toh. Nah, yang kedua juga tentang tatip itu belum juga komplit dan tanda tangan, biar nanti itu sah menjadi pegangan gitu loh, karena masih banyak yang kosong di tatip itu, peserta dan juga tanda tangan dari panitia. Yang ketiga, agenda tanggal 26 September itu memang sudah didata dengan baik. Biar dijelaskan sekarang persis itu jam berapa. Mungkin saya terlewat tadi atau beberapa hari yang lalu, jam berapa kita mulai. Saya belum dapat info yang update gitu. Yang keempat ini mungkin ke Sekjen, karena Bang Olo sekarang lagi tidak ikut. Saya ingin mempertanyakan tentang kapan didirikan itu DPW Riau, karena selama ini saya belum pernah dengar bahwa DPW Riau sudah berdiri begitu loh. Jangan nanti kita terbentur di Munas pertanyaan-pertanyaan itu gunjang-ganjing seperti apa gitu loh. Biar kita mempersiapkan itu kan, karena belum dari informasi yang aku dapat belum pernah ada itu dibicarakan dan belum pernah terdengar begitu. Yang kelima, semua data-data yang sudah di-share di grup itu kembali diupdate seluruhnya. Itu yang saya mau pertegas kepada panitia begitu. Demikian. Oke. Langsung Ketua OC copy ya untuk ininya. Cuman yang satu saya langsung jawab terkait DPW Riau. Ya, itu kan DPW Riau ini kan sudah sesuai dengan diskusi di rapat-rapat, karena rapat juga sudah membahas itu dan mereka sudah bersedia. Dan pada tanggal 19 September kemarin mereka sudah bersepakat bahwa membentuk kepengurusan di sana. Dan itu suara mereka harus kita dengarkan juga. Itu. Jadi karena alumni ini dari kita untuk kita, ada semangat di sana, itu yang kita sambut. Itu mungkin untuk Riau. Jadi mereka nanti menjadi wilayah khusus karena Riau dengan Jambi. Oke, Jen, saya tanggapi langsung, Jen. Kalau begitu adanya segera dikeluarkan SK. Oh, sudah. Sudah dikeluarkan SK? Sudah. Oke, karena jangan nanti kita terbentur di Munas, itu nanti jadi pembahasan lebih panjang kan gitu. Oke. Biar itu kita perjelas begitu. Ya, lanjut. Sudah. Oke, itu yang menyangkut dari DPP sudah clear. Kembali ke Ketua OC ini. Oke, teman-teman, yang pertama sebenarnya di bagian paling awal gitu ya, saya sudah update tadi checklist peserta Munas. Bahkan saya bacakan tadi dari DPP misalnya 5 orang ini. Tapi saya OC. sudah. Ketua OC, mohon, halo? Ya. Yang saya maksudkan bukan di agenda ini, bukan, tapi yang sudah dikirimkan ke grup kita virtual, Munas virtual itu biar diupdate seluruhnya secara tertulis. Kalau di agenda kita ini sudah kita dengar gitu. Kan ada beberapa dokumen yang dikirim di grup gitu loh, Bang. Ya. Nah, itu yang saya maksud, Bang. Barusan saya update gitu yang peserta, gitu ya. Yang peserta sudah, tadi yang acara, yang tatip itu sebenarnya sudah kita finalkan hari Minggu yang lalu gitu. Ya. Sudah final di situ tatip. Hanya saja belum kita publish karena kendala di lampiran satunya itu ada peserta perwakilan anggota biasa, di lampiran 2-nya itu peserta perwakilan pengurus gitu, dan itu baru final tadi malam gitu. Jadi menjelang jam 00 teman-teman dari Nias Barat baru kirim gitu delegasinya mereka, meski sudah kita ini gitu. Nah itu jadinya
akan kita kirimkan besok nih. Jadi besok itu akan kita kembali sosialisasi panduan Munas plus tata tertib sidang gitu. Oke, siap Bang. Kemudian semua data akan kita kirim lagi itu ke forum DPP maupun ke panitia Munas. Itu akan kita lakukan besok gitu. Nah, itu dulu. Terus tadi ada satu lagi nih yang menarik itu, yang RIDAR. RIDAR, benar ya? Saya udah bilang ke Sekjen kemarin, itu dari awal sudah kita omongin soal legalitas gitu. Karena saya itu orang fakultas hukum yang concern banget dengan legalitas. Dari awal saya sudah bilang gitu, Jen, yang kepengurusan yang boleh memberikan delegasi, kita juga mesti clear banget gitu. Tetapi setelah saya baca anggaran dasar gitu, di anggaran dasar itu tidak mensyaratkan kepengurusan DPC maupun DPW itu harus definitif gitu. Nah, di organisasi lain gitu, hanya kepengurusan definitif yang boleh memberikan delegasi. Anggaran dasar kita beda gitu. Jadi, kalaupun itu terjadi perdebatan nanti di Munas, lagi-lagi kalau kita baca nanti tatipnya akan bilang gini, segala sesuatu perbedaan pendapat akan diselesaikan menurut anggaran dasar, gitu. Atau kalau tidak di anggaran dasar, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, gitu. Tapi yang ini clear banget nih, itu tidak diatur oleh anggaran dasar harus kepengurusan definitif. Artinya kepengurusannya sudah terbentuk, berdasarkan anggaran dasar kita, mereka boleh mengirimkan delegasi. Itu sejak dari awal saya sudah concern dan sudah sampaikan ke Sekjen gitu. Nah, itu kemarin kenapa kita bilang muncul 2 minggu terakhir ini teman-teman dari Riau itu pengen ikutan gitu. Jadi kita kasih waktu kemarin sampai hari Sabtu tanggal 19 itu bersamaan dengan teman-teman DPC, DPW untuk menyampaikan berkas pendaftarannya mereka gitu. Itu dispensasi sih. Karena berdasarkan jadwal panitia itu mestinya sekian. Tapi ternyata hanya cabang Jabodetabek nih yang sudah melakukan musyawarah pada saat dijadwalkan gitu. Nah, kemudian ya sudah berdasarkan kenyataan yang ada gitu, kita diskusikan lagi setiap minggu, kita kasih kesempatan minggu, ternyata masih belum semua, sampai minggu kemarin kita ketok, pokoknya paling lama tanggal 19, karena tanggal hari Senin itu panitia sudah harus laporkan ke DPP maupun ke DPC, DPW, persiapan Munas sudah final gitu. Jadi sudah nggak ada cerita lagi, hari Senin itu kita sudah menyampaikan persiapan final ke DPP, DPC, DPW. Gitu. Tapi dasarnya tetap tadi, kenapa RIDAR masuk? Karena memang tidak ada ketentuan di anggaran dasar yang mewajibkan kepengurusan itu definitif. Kalaupun kita ngomongin definitif, tadi Sekjen sudah bilang itu sudah ada SK-nya gitu. Artinya mereka juga sudah definitif. Jadi mereka boleh masuk. Itu sih sementara. Jamnya Bang, jam. Jam untuk tanggal 26 Bang, satu lagi. Oh iya. Untuk tanggal 26 tadi itu sudah kita bagi di panduan sih. Di panduan itu sudah ada bagian paling akhir itu gitu. Jadi itu sudah sejak 3-4 minggu yang lalu kita share gitu. Jadi kalau teman-teman sebenarnya baca detailnya panduan itu sudah ada di sana. Nah, tadi saya sampaikan ada tambahan registrasi online gitu. Itu berdasarkan diskusi dengan Bro Jackson kemarin gitu. Jadi semula kita akan mulai langsung di 14.00 gitu. Tapi berdasarkan faktanya nggak bisa langsung juga gitu. Jadi kita tambahin 15 menit di awal untuk registrasi online. Jadi kita bilang di 13.45 kita sudah akan buka Zoom meeting dengan acara pertama registrasi online. Jadi teman-teman isi dulu yang tadi, baru kemudian masuk ke bagian Munasnya. Dengan catatan tadi, keputusan Munas terhadap LPJ DPP akan dicoret gitu. Itu dihilangkan sesuai kesepakatan kita hari ini.
Jadi besok akan kami update semuanya sudah sesuai dengan hasil keputusan kita hari ini. Gitu. Sementara. Bang Barto. Ya. Tadi waktu dibicarakan tadi belum ada kesepakatan persis bahwa itu akan dicoret loh, tapi tetap dilempar biar ada panduan untuk apa berikutnya, periode berikutnya gitu menurut saya tadi kalau pembicaraan, kecuali saya salah. Makasih. Nah, teman-teman, kita putusin lagi. Perlu atau enggak nih keputusan Munas terhadap LPJ? Perlu dicantumkan di acara atau enggak? Biar kita final. Kalau menurut aku sebenarnya enggak apa-apa. Karena kan DPP sekarang ini kan hanya dibebankan 5 pokok tugas. Dan 5 pokok tugas itu sudah terlaksana semua. Bahkan sudah ada program kerja yang berjalan gitu. Jadi itu tetap masuk ya, Jen? Ya, nggak apa-apa. Tetap aja, nggak masalah. Iya, tetap masuk. Cuman mungkin nanti itu, bentar ya, Pak Ito Barto ya, tetap masuk. Cuma nanti mungkin jadi kayak dilaporkan tapi mutlak diterima gitu loh, kayak gitu. ya diterima langsung tapi tetap masuk agendanya gitu. Iya. Nah, jadi lagi-lagi saya bilang kayak gini nih, teman-teman. Kita harus berpikir tentang dinamika di Munasnya gitu. Jadi kita nggak bisa paksakan opini mereka harus terima atau nggak terima gitu kan ya. Jadi ada seberapa clear sebenarnya buat teman-teman DPC, DPW, bahwa DPP itu hanya seperti ini gitu. Apakah itu memang sangat tersosialisasi dengan baik atau enggak gitu. Karena kemudian yang selalu saya khawatirkan adalah kita Munas virtual gitu. Jadi jadinya kita kangkung genjer nanti di situ gitu. Banyak pertanyaan. Jadinya debat-debat kusir. Iya gitu nanti sih. gini. Jadi sebelum nanti misalnya rapat, sebelum agenda pertanggungjawaban ketua DPP ya, itu sudah sebelumnya oleh ketua panitia atau pimpinan sidang untuk menyatakan pengantar bahwa tugas dari DPP yang kemarin itu apa, dijelaskan dan artinya pertanggungjawaban mereka itu kan hanya sebatas apa yang mereka laksanakan. Yang biasanya sih di pertanggungjawaban satu organisasi yang alot itu kan biasanya di keuangan ya, karena mereka misalnya mempertanggungjawabkan keuangan, biasanya seperti itu pengalaman saya. Tapi itu pun tidak apa-apa, mungkin nanti kan tetap dikasih slot, tapi nanti di-drill oleh pimpinan sidang aja. Jadi jika memang itu tidak terlalu berkembang, ya nanti langsung dilempar ke forum aja lagi, tapi ya di-drill aja supaya bisa keputusan itu jangan sampai makan waktu banyak gitu. Berarti itu sih dari saya. Oke, teman-teman gimana? Sepakat tetap ada? Iya, dimasukkan aja, Bang. Oke, lanjut. Oke ya, berarti tata tertib acara dari yang kita diskusikan sudah masuk, plus tadi pendaftaran registrasi online nggak ada perubahan ya? Ya. Ya, oke. Lanjut, Jen. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin apa yang disampaikan Ketua OC mungkin sudah mewakili atas seluruh tadi tanggapan ataupun pertanyaan dari Medan. Oke, mungkin selanjutnya kalau lihat kita sesi ini kita topik pembahasan kita sepertinya sudah clear, jadwal sudah, simulasi sudah. Paling nanti kita hanya mempertegas lagi terkait dengan daerah-daerah yang mungkin yang kadang terganggu signal. Paling itu nanti yang harus kita fokuskan lagi jauh-jauh sebelumnya, biar mereka lebih
up to date lah gitu. Jadi kalau di rumah misalnya signal bermasalah, ya paling tidak berusaha cari solusi lain gitu. Ya berkorban 1 malam di hotel nggak apa-apalah. Itu kawan-kawan yang di Nias, nanti tinggal rekeningnya dikirimlah ke Priska, di Priska yang bayar, misalnya, kan gitu. Itu mungkin. Oke, yang berikut tadi Ketua OC kan sudah menyampaikan tanggal 26 kita mulai pukul 13.45. Mungkin, tapi sebenarnya nanti hostnya sudah buka pukul 13. Jadi kita sudah buka pukul 13. Itu. Jadi itu registrasi online. Oke, itu. Jadi tinggal nanti berproses. Kemudian untuk sambutan juga nanti sudah clear. Sambutan dari Ketua Umum sudah, dari penasehat sudah beres semua. Udah nggak ada masalah karena kita sudah suratin semua, kita undang semua. Yang kemudian kita ada agenda penutup kampanye, jadi ada sekaligus closing kampanye, kita mengadakan live streaming alumni berbagi. Jadi live streaming alumni berbagi itu hari Jumat pukul 18 sampai pukul 22.30. Di sana nanti live streaming yang diprakarsai oleh pelaku-pelaku seni dari alumni, antara lain Mata Raja Band, itu Bang Patar Paris Manik dari Pertanian 88, ada Bang Santer dari Pertanian 89, ada Dona Samosir dari Sastra 93, ada Marudut Manurung Sastra juga, dan nanti ada MC kita yang paling konyol adalah Julita Tampu Bolon, itu sebagai MC, dan nanti akan dihadiri oleh Anton Purba sebagai pencipta lagu Iluni Anak Syakangan. Kemudian nanti akan ada wawancara terhadap 3 kandidat, jadi kandidat nanti akan hadir di situ. Kemudian nanti akan ada wawancara dengan Ketua Umum sebelumnya, dan nanti wawancara dengan tokoh alumni. Mungkin dalam hal ini nanti diwakili oleh Bang Pius Sinurat. Itu jadi kapasitas kita di sana yang bisa hadir nanti maksimum 25 orang. Itu. Jadi itu akan kita live streaming langsung lewat YouTube dan FB. Itu. Jadi untuk itu kita berharap semua bekerja keras, mungkin by Japri untuk rekan-rekan, karena target kita ini ya kalau bisa dapat 100 juta, wah ini sangat mumpuni kalau bisa dapat 100 juta. Karena kita ya akan bisa membantu rekan-rekan kita yang lain, bahkan juga tadi ada informasi dosen juga ada ya yang baru meninggal, mungkin perlu ada perhatian, tapi itu nanti dulu lah gitu. Penting ini kita coba sukseskan dulu. Seperti itu mungkin sebagai informasi tambahan. Oke, itu mungkin sebelum kita tutup nanti, baru langkah ke acara bebas. Mungkin ada tanggapan atau usulan, silakan. Aku balik itu lagi dong, ke Munas lagi tadi dong. Ayo Kak. Baliklah Kak, balik. Ito Barto ya tadi ada, aku dengar kalau nggak salah ya, tadi kan Ito Barto tadi menyarankan supaya nanti 3 kandidat dikasih kesempatan untuk berdiskusi, mungkin di antara mereka ada kesepakatan bagaimana gitu ya kira-kira ya. Iya, itu benar. Barto. Iya, benar. Oke. Saya gini, kalau dari saya sih gini ya, kalau dari saya kita harus biasakan satu organisasi ya. Jadi yang memutuskan itu bukan ketua panitianya atau ketua sidang, tapi harus peserta Munas yang berhak mengambil keputusan apa keinginan mereka. Jadi harus dilempar ke forum, kepada perwakilan tadi yang dari DPC dan DPW itu, walaupun nanti sebenarnya pimpinan sidang itu bisa mendrill ke sana, ya bisa didrill ya, tapi tetap keputusan mereka lah yang mutlak. Lalu mereka misalnya, bagaimana, apakah nanti dari pimpinan sidang bisa melemparkan, apakah kita berikan kesempatan kepada 3 peserta
untuk mereka berdiskusi. Nah, kalau forum mengatakan oke, mereka lanjut. Atau misalnya bagaimana, apakah kita aklamasi? Kalau misalnya aklamasi, misalnya ya udah dari, misalnya kita mengusulkan contoh Merpin, kita aklamasi atau gimana gitu. Jadi jangan, bukan dari keputusan panitia atau ketua sidang, itu yang saya mau clearkan ya. Jadi itu harus keputusan dari peserta Munas itu sendiri. Seperti itu ya. Jen, nah ini Kak, kemarin itu kita sudah berdialektika soal itu sih, gitu. Jadi sebelum buku panduannya itu kita buat, kita finalisasi gitu, kita sudah diskusikan panjang lebar tentang ini gitu. Nah kemudian hasilnya adalah kemarin memang kalau kemarin itu kita bikin simulasi nih, kalau kandidatnya 2, kalau kandidatnya 1, kalau kandidatnya 3, kalau kandidatnya lebih dari 3 gitu. Nah kemudian kalau kandidatnya itu lebih 2 atau lebih, itu kemarin memang di panitia di situ itu sudah ada DPP, sudah ada DPW, sudah ada DPC-nya gitu. Kita memang menyepakati kalau itu lebih dari 2, kita upayakan musyawarah dan mufakat gitu. Nah itu termasuk tadi pengambil keputusan di cabang itu juga kita libatkan waktu mengambil itu. Gitu sih Kak. Jadi itu memang sudah diputuskan lebih dahulu dengan pemikiran-pemikiran yang berdialektika kayak gini kemarin. Gitu sih Kak. Kalau dari panitia sendiri gitu, nggak ada usulan musyawarah untuk mufakat tadinya itu gitu. Usulan itu pertama kali datangnya dari Bung Simpson gitu. Bung Simpson yang bilang nggak usah lah, nggak ada yang dikejar juga di alumni ini gitu. Kemarin kurang lebih pertimbangannya nggak ada ini juga kok, bukan menaikkan bergen position untuk politik atau apa gitu, nggak dikejar. Udahlah, kasih kesempatan mereka untuk musyawarah mufakat aja gitu sih kemarin Kak. Jadinya kita buat itu di keputusan kita jauh sebelumnya, di panduan Munas sudah kita cantumkan, dan itu teman-teman DPC juga setuju gitu sih Kak kemarin. Monggo Jen. Tapi Bang, bentar lagi. Ketua panitia gitu. Kenapa ketua panitia jadinya masuk? Itu karena kemarin kebingungan, kan ini virtual gitu. Gimana caranya mereka kita suruh musyawarah dan mufakat gitu. Nah, kemarin terobosannya adalah hari Minggu kemarin, oh ya udah ketua panitia aja yang undang mereka Zoom meeting atau video call gitu. Jadinya udah di situ hanya untuk memediasi ketiga kandidat gitu sih. Monggo lanjut Jen. Oke, mungkin paling nanti teknisnya tetap nanti pimpinan sidang tetap nanti menyampaikan ke audiens. Mungkin jadi itu yang mau dipertegas Kak Deni. Jadi tetap ada tahapan itu sudah ada, nanti tetap dipertegas ke audiens. Itu mungkin nanti maksud Kak Deni. Jadi ya bahwa ini bukan by design gitu, tapi memang itu keputusan kita bersama lah. Oke, itu mungkin. Baik. Bicara. Ya, silakan. Ya. Sekali lagi kita mau sampaikan organisasi kita ini, perhimpunan kita ini, ikatan alumni kita ini memang tidak ada yang mau dikejar lebih wah seperti partai politik dan yang lainnya, tetapi harus menjadi garis bawah dan penting. Organisasi yang sebenarnya itu harus kita jalankan begitu. Bagaimana sistem organisasi, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana asas dan tujuannya itu harus kita jalankan gitu loh. Biar nanti adik-adik kita nanti setelah kita rupanya begini, ada contoh yang mau dibawa gitu. Tetap bahwa alur berorganisasi itu, alur berhimpun itu harus kita jalankan. Begitu sih pendapat saya. Terima kasih. Sama, jadi gini ya, itu sih sah-sah saja. Mungkin kemarin saya kurang ngikutin ya, itu boleh-boleh aja. Artinya jika itu sudah pembicaraan dari kita semua dari awal, sebenarnya tinggal melaksanakan mekanismenya. Bagus sebenarnya, sudah ada pembicaraan seperti itu.
Artinya kan Munas itu kan akan lebih mudah, tapi prosedurnya, aturan organisasi itu harus dilaksanakan. Benar kata Ida, karena kan kita kan harus mewariskan sesuatu yang baik buat adik-adik kita nanti. Bahwa memang itu harus dilaksanakan yang seharusnya. Dan kalau sudah ada pembicaraan ke arah sana yang lebih terarah, bagus banget. Tinggal melaksanakan aja dan akan terjadi seperti itu gitu loh menurut saya ya. Oke, baik Kakak. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan itu kan semuanya sudah bagus. Memang saat ini kan kondisi kita kan kondisi darurat ini. Jadi kita melaksanakan Munas dalam kondisi darurat. Itu memang situasinya. Namun pun demikian, secara substansi itu tetap kita jalankan. Jadi apa tadi usulan itu, ya mungkin nanti melalui pimpinan sidang tetap menyampaikan tahapan itu. Betul, betul. Oke. Jadi baik, terima kasih. Mungkin dikit lagi ya. Pak Sekjen. Ya. Mungkin nanti ini ya, buat saya mau titip pesan, waktunya kan sudah nggak banyak ya. Nanti di sidang, mohon juga supaya pimpinan sidang itu nanti benar-benar bisa men-dryer itu dengan baik untuk waktu ya. Maksud saya sampai nanti udah habis waktu Zoom meetingnya belum sampai ke selesai. Jadi harus benar-benar strict gitu loh. Jadi waktunya misalnya kata sambutan dari yang beberapa orang tadi tuh kalau bisa udah dikasih tahu sebelumnya kira-kira berapa menit gitu loh. Jadi nanti sudah jadwal yang udah dibikin itu Barto itu benar-benar kita bisa ikutin. Misalnya untuk di kata sambutan sekian menit, di ini sekian menit. Jadi nanti pas waktunya selesai bisa tercapai semua gitu loh ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih. Nanti Ketua OC lah ya. Nanti bersama timnya untuk merangkai itu. Ya, Ketua OC ya. Ya, Jen. Sebenarnya kita bahkan sudah siapkan skrip untuk pimpinan sidang mesti ngomong apa aja gitu. Jadi setelah ini nanti kita akan buat grup khusus sendiri gitu, forum pimpinan sidang gitu. Jadi skrip itu akan kita bagikan ke sana dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada pimpinan-pimpinan sidang itu gitu. Karena kita tahu pimpinan-pimpinan sidang ini selain ketua cabang juga ketua DPRD misalnya di kabupaten kotanya mereka gitu, mereka pasti paham banget gitu. Tapi supaya benar-benar fokus, nggak terlalu banyak gimmick. Nah, kita siapkan skripnya gitu. Seperti tadi, bahkan SK-nya nanti sudah kita siapkan, mereka benar-benar tinggal bacakan. Itu sih, Jen. Kita sudah sampai ke situ mikirnya gitu. Nanti kita akan omongkan di forum pimpinan sidang. Gitu, Jen. Oke, baik. Ya, Ketua OC ini luar biasa lah. Sudah bisa kita dorong ini mengambil S3 lagi. Duitnya belum ada, Jen. Oke, baik. Terima kasih. Diskusi kita dengan waktu yang terbatas, namun dari segi substansi sudah tercapai semua. Ya, kalau saya lihat sih udah tinggal eksekusi aja. Nanti paling penting kita saling mengingatkan lah teman-teman itu aja. Dan yang paling utama tanggal 25 ya mudah-mudahan rekening alumni ya bisa mencapai 100 juta. Gitu. Paling itu ini gini sih harapan kita lah. Jadi periode berikutnya nanti kan dia udah tinggal bicara program kan, nggak perlu mikirin uang lagi gitu. Oke, baik. Itu mungkin sekedar pengantar. Oke, mungkin Priska ini bisa menyampaikan sesuatu kah? Karena dia sudah senyum-senyum dengan oret-oretannya. Udah kelar lagi ya? Lagi hepeng dia. Gitu ya? Udah kelar ini pembicaraan kita ya, biar aku closing. Karena aku di luar ini, mau pulang dah, Bah. Oh gitu, waduh. Udah ya? Oke, berarti udah ya. Aku ini ya. Aku mau ini pulang. Bro Richard baru bergabung ini. Dilanjutlah bicaranya, biar aku live. Mohon ya. Permisi. Oke. Thank you. Sip. Oke.